بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, anak sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kepada Pak Yen untuk kembali bertemu dalam pelajaran apa? Kemuhammadiyahan. Ya. Apa? Kemuhammadiyahan. Oke. Masih ingat enggak kemarin sudah Pak Yen sampaikan, yaitu pelajaran apa? Tentang janji pelajar Muhammadiyah. Janji berarti hutang. Siapa yang berjanji berarti berhutang, maka harus dilunasi, dibayar. Ya, cek dulu Pak Yen. Kemarin Pak Yen janji anak-anak ayo di rumah dipelajari, dihafalkan janji pelajar Muhammadiyah. Besok ketemu lagi Pak Yen sudah hafal, insya Allah. Coba anak sekalian. Oh iya, tadi lupa nggak? Sudah sholat duha belum? Sudah sarapan pagi belum? Oh, sudah. Ya syukur, alhamdulillah. Ya, kembali ya. Sementara anak buka buku dulu, baca dulu, nanti ditutup dihafalkan. Ya. Buka dah halaman 25. Oke, yuk. Kita buka lagi, kita baca lagi dulu. Janji pelajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Yes, insya Allah anak hafal ya. So, kapan-kapan ketemu Pak Yen, tak cek. Ayo, janji pelajar Muhammadiyah yang 1 berapa? Apa? 2, 3. Nah, sekalian, sekarang anak harus tahu yang dimaksud janji itu kan harus dia laksanakan. Lah, melaksanakannya gimana Pak? Wah, bahasa Indonesia mengamalkannya, ya, berjuang menegakkan ajaran Islam. Pak, masa kelas 1 suruh berjuang itu kan perang Pak. Zaman dulu bilangnya berjuang, hidup atau mati, merdeka. Itu nak berjuang melawan penjajah Belanda. Sekarang berjuang apa? Menegakkan ajaran Islam, nggak pakai senjata. Ayo ingat, berjuang menegakkan ajaran Islam. Apa? Kemarin sudah saya singgung kemarin. 1, mengapa? Melaksanakan sholat. 2, umroh, haji. Itu termasuk berjuang menegakkan ajaran Islam. Nah, siapa orang tuanya yang sudah haji dan umroh? Oh, banyak sekali. Itu dia udah inilah contoh bapak-bapak udah berjuang menegakkan ajaran Islam. Anak-anak sekarang bagaimana Pak berjuangnya? Ya harus rajin sholat, rajin puasa. Siapa yang sudah bisa puasa sehari penuh? Wow, banyak mungkin. Siapa yang sekarang pernah atau sering
puasa Senin Kamis. Nah, itu orang yang suka berpuasa, rajin sholat, lah sudah berjuang menegakkan ajaran Islam. Lah bapak-bapak ya haji, umroh, tambah lagi bapak membayar zakat. Anak jangan kan sok dimintain sekolah, ayo kumpulkan zakat mal, zakat fitrah. Tapi itu kan yang membayar siapa? Bapak ibunya tuh. Anak-anak hanya minta aja tuh. Itulah berarti bapak ibu sudah mengamalkan, berjuang menegakkan ajaran Islam. Jadi lagi-lagi dia bahas saja tadi berjuang menegakkan ajaran Islam. Pengamalannya adalah 1. Sholat, 2. Puasa, umroh, haji, zakat. Nah itu 1. Banyak ya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah ini jadi gampang banget anak. Hormat dan patuh itu gimana? Wah ini udah tahu toh? Coba dibaca itu. Berbakti kepada orang tua, mentaati tata tertib sekolah, mendengarkan pelajaran Pak Guru dan Bu Guru dengan baik. Itu namanya patuh. Coba siapa yang sering terlambat, nah itu tidak benar. Kalau patuh sama Pak Guru, datangnya tidak terlambat, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, mendengarkan, mematuhi nasihat orang tua. Inilah, itu udah gampang, udah biasa ya. Anak semua patuh sama orang tua. Nggak pernah ada orang anak kok sama orang tua marah-marah, nggak usah, nggak baik. Ya, Pak Guru patuh, ayo anak, TR-nya kerjakan, dengarkan Pak Guru mau bercerita, dengarkan. Terus yang patuh, tidak terlambat, mentaati tata tertib sekolah, mentaati nasihat orang tua. Setelah 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wah, ya jelas. Anak apa? Sungguh-sungguh apa? Rajin berangkat sekolah, suka membaca buku pelajaran. Boleh buku pelajaran, boleh buku cerita di perpustakaan. Anak yang gemar membaca buku, itulah anak yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, kadang-kadang juga membaca WA, game, ya, jangan, ini banyaklah membaca buku pelajaran. Terus jujur dalam mengerjakan tugas. Nah ini Pak Guru sudah memberikan soal-soal melalui Google Form, Google Meet atau PJJ. Anak, ayo kalau bisa usahakan sejujur-jujurnya kerjakan sendiri. Itu bagus. Pak lah nanti bijinya orang 10 Pak, nggak apa-apa. Daripada 10 ini yang ngisi, yang garap bapak ibunya terus semuanya sing ngisake, sing jawabkan. Lebih baik anak kerja sendiri jujur. Kalau nggak bisa jawab kan bisa melihat buku. Lebih baik melihat buku daripada bertanya sama orang tua. Oh bacaannya dalam buku udah ada kok. Nanti jawab soal itu boleh melihat buku karena ini di rumah. So, kalau ulangan ya tidak boleh melihat buku. Itu pelajaran. Inilah bukti kalau namanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rajin belajar, gemar membaca, jujur mengerjakan soal, mengerjakan latihan atau ujian sekolah. Ya, dulu ya. Tadi apa tadi? Gemar membaca, ya. Rajin, kemudian jujur
dalam ujian. Oke. Terus keempat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Nah, masa Pak suruh kerja keras mencangkul Pak, atau di dokter Pak, kerja keras bagi anak-anak ya enggak segitu. Kalau Pak Guru, Bu Guru, bapak-bapak orang tua, ya kerja kerasnya banyak sesuai pekerjaannya. Sopir ya sopir keras, hati-hati. Pak Guru ya kerja yang bagus, Pak Dokter dia kerja yang bagus, itu kerja keras. Lah anak-anak apa kerja keras itu? Nah ini bekerja keras, mandiri dan berprestasi, yaitu membantu pekerjaan di rumah saja. Bantu apa Pak? Ya bantu cuci piring atau nyulai meja atau ya bersih-bersihkan vas-vas bunga di rumah. Itu kerja keras sudah. Orang anak-anak udah keras, itu kerja udah paling bagus, itu udah berat itu. Mau membantu membersihkan meja tamu di pel, udah bagus. Bunga-bunga yang kotor disulain di rumah bagus. Wah syukur melu bikin sambal sama ibunya, bagus. Tunanya bantu di rumah, kerja keras. Dan berprestasi. Nah prestasi ya untungnya selain di sekolah belajar, di rumah bantu orang tua, menata kasur guling, dirapikan, itu kerja keras. Bantu cuci piring, kerja keras. Dan berprestasi, sekolahnya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Juara, mungkin juara senam, juara nyanyi, juara lukis, gambar, juara nilainya, rapotnya bagus. Inilah anak yang berprestasi. Kemudian kita lagi, siapa yang pernah membantu ibu ngepel kamar tidurnya sendiri? Bagus tuh. Nah, terus melu berlomba-lomba. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi yang dibilang kerja adalah membantu pekerjaan di rumah, terus mendapat ini prestasi dalam sekolah. Nah, yang paling berat tapi ringan saja nih. Siapa yang mau masuk sekolah pada sore harinya menata buku sendiri, jadwal sendiri. Kelas 1 belum masuk sekolah ya Pak. Ya, besok belajar kalau masuk sekolah jadwalnya dibaca, pelajarannya dibaca, bukunya ditata sendiri. Itulah namanya anak yang mandiri. Bisa belajar menata sendiri, mencuci sendiri, mandi sendiri, nata buku sendiri, bekerja, belajar sendiri. Hebat itu. Dan berlomba. Ayo, 1, kelima sekarang. Rela berkorban dan menolong sesama. Apa yang saya bisa tolong Pak? Korban apa Pak? Korban kambing? Bukan. Di sini bukan korban kambing. Berkorban itu merelakan uang sakunya 5.000 yang separuh untuk infak dana gempa di Kalimantan atau dana gempa di Sulawesi. Itu 2.000 terus masuk. Hebat anak. Suka berinfak. Nah, ini ya membantu. Ada tetangganya yang kekurangan atau yang miskin, bantu sembako. Saya punya super mini, tetangganya kasihkan. Inilah, jadi berbagi-bagi harta yang punya anak sekarang. Besok anak semakin besar, ingat Pak Yin dulu pesan, kami harus mengamalkan sila kelima, rela berkorban. Oh saya sudah kerja, saya harus berani berkorban, menolong fakir miskin,
membantu bencana alam dan sedekah di masjid. Ada bencana alam, ada yang minta-minta dikasih. Ya mungkin ada di tetangga kita yang sakit, datang kasih bantuan. You know? Ada tukang beca atau biasanya itu Pak Insuri, ada tukang sampah datang. Wah itu bagus, tukang sampah kan orang miskin, dikasih sembako, bagus. Tepat itu pemilikan. Loh Pak, bantunya kemana Pak? Jauh-jauh? Nggak usah jauh-jauh. Kalau sampah datang, ini Pak, derek sembakonya sama uang jajan, bagus. Itulah rela mengamalkan sila saji yang ke-5. Terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Gimana anak-anak sekalian? Siap besok jadi Muhammadiyah sampai seumur hidup? Insya Allah. Saya berjuang, saya mau kader. Saya besok kalau udah lulus sekolah SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA, kuliah, jadi pekerja, pegawai, saya juga akan menjadi tokoh Muhammadiyah. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah, atau pimpinan cabang, atau pimpinan wilayah, atau pimpinan pusat. Bisa jadi seperti Pak Din Samsudin, atau Pak Amin Rais, atau seperti Pak Presiden, bisa jadi Presiden Muhammadiyah. Wah, bercita-cita kader Muhammadiyah, jadi kader Muhammadiyah yang jadi bisa jadi menteri, presiden, tentara, polisi yang bermuhammadiyah, atau jadi ulama Muhammadiyah, isi pengajian Muhammadiyah di masjid. Alhamdulillah. Anak saya doakan ya senanti ya. Siapa tahu nanti lulus SHPN Pak, saya akan ke pondok. Nah, pondok terjadi ahli agama Ustadz Muhammadiyah. Yes, bercita-cita mulia. Jadi kader tadi apa? Bercita-cita mulia jadi presiden, menteri yang Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah, insya Allah. Baiklah, sekian dulu anak sekalian. Besok kita teruskan lagi. Yuk diamalkan. Ingat ya, nanti dibaca ya. Halaman 27 sampai 28. Itu di sini ada contoh-contoh janji pelajar Muhammadiyah dan pengamalannya. Sekian dulu dari Pak Yen. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Baik. Ada lagu sebentar. Kalau kau suka hati Tri ya amin, amin. Wah. Yuk. Kalau kau suka hati Tri ya amin, amin. Kalau kau suka hati Tri ya amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati Tri ya amin, 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 amin. Terakhir, kalau kau suka hati Tri ya Pak Yen, Pak Yen. Kalau kau suka hati Tri ya Pak Yen, Pak Yen. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak Pak Yen, Pak Yen, Pak Yen, Pak Yen. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.